Sopo siro, sopo ingsun, siapa kamu, siapa aku? Pertanyaan ini bukan sekadar teka-teki. Dalam filsafat Jawa, ini adalah pintu pembuka untuk mengenal hakikat hidup. Dan dari sanalah saya mulai memahami satu hal besar, yang disebut siksa kubur. Ternyata bukanlah siksaan fisik seperti yang sering kita bayangkan, tapi penderitaan jiwa karena tidak pernah mengenal siapa dirinya dan untuk apa ia hidup. Saya ingin mengajak Anda semua menyelami satu bagian penting dalam cara berpikir leluhur kita, filsafat Jawa. Bukan untuk menggantikan keyakinan siapapun, bukan untuk menentang ajaran manapun, tapi untuk membuka satu jendela yang selama ini tertutup, bahwa ajaran Jawa tidak kalah dalam mengajarkan kasih, pemahaman batin, dan kebijaksanaan hidup. Mari kita mulai dari satu hal yang sering membuat orang takut, siksa kubur. Dalam pengertian umum, siksa kubur identik dengan gambaran mengerikan, panasnya api, sempitnya ruang, bahkan konon ada ular yang menggigit dan malaikat yang memukul. Tapi apakah benar seperti itu? Dalam pemahaman filsafat Jawa, kubur itu bukan sekadar tanah di pekuburan, tapi adalah batin manusia itu sendiri. Dan siksanya bukan siksaan fisik, melainkan penderitaan batin yang dalam. Rasa sesak karena tidak tahu siapa dirinya. Rasa hampa karena jauh dari sumber kebenaran. Rasa bingung karena tak pernah memahami apa arti hidup ini. Dalam ajaran Jawa, ada yang disebut ilmu kasunyatan. Ilmu tentang kenyataan sejati. Bukan sekadar teori, tapi pengalaman batin. Ilmu ini tidak bisa dibaca dari buku. Ia harus dirasakan, diselami, dihayati lewat rasa, titen, dan laku. Ilmu rasa adalah kemampuan untuk menangkap kebenaran bukan lewat logika, tapi lewat getaran batin. Ilmu titen adalah kebijaksanaan dari memperhatikan alam, waktu, dan pertanda-pertanda kecil dalam hidup. Ilmu kasunyatan adalah pemahaman tentang keterhubungan antara manusia, alam, dan Gusti, Sang Sumber Agung. Leluhur kita tidak pernah memisahkan antara manusia dan alam. Jagat cilik, mikrokosmos, diri kita selalu berhubungan dengan jagat gede, makrokosmos, alam semesta. Dan semuanya bergerak dalam hukum keselarasan. Ketika manusia melanggar harmoni itu, maka batinnya mulai merasakan kegelisahan. Ketika manusia lupa asal-usulnya, ia mulai merasa tersesat. Dan itulah awal mula dari siksa kubur. Saya pribadi mulai merasakan manfaatnya saat mencoba memahami ilmu ini. Bukan berarti saya sudah paham semua, tapi saya mulai belajar membaca diri, menyimak alam, dan mendengarkan keheningan. Dan dari situ saya mulai tahu, hidup tidak sekadar soal mencari uang, status, atau pencapaian dunia, tapi soal bagaimana kita menyatu dengan gerak semesta. Berikut beberapa manfaat nyata saat seseorang mulai memahami ilmu alam semesta ala filsafat Jawa. Yang pertama, tenang dalam menghadapi masalah. Orang yang paham kasunyatan tidak akan mudah panik saat diuji hidup. Ia tahu semua datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengasah. Yang kedua yaitu selaras dengan alam. Ia tidak akan serakah, tidak akan menambang sampai bumi rusak, tidak akan membuang limbah ke sungai. Karena ia tahu, merusak alam sama dengan merusak dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu bersikap adil dan welas asih. Karena ia sadar, setiap makhluk memiliki bagian dalam harmoni besar. Tidak ada yang lebih rendah. Bahkan semut dan rumput pun punya perannya masing-masing. Yang keempat, tidak takut mati. Karena ia tahu, mati bukan akhir. Mati adalah kembali. Dan orang yang tahu asalnya, tidak akan takut untuk pulang. Yang kelima, mampu membedakan yang sejati dan semu. Ia tidak terjebak pada popularitas, harta, atau pujian orang, karena ia tahu
Semua itu fana. Yang abadi hanyalah rasa yang nyambung dengan Gusti. Contoh nyatanya, orang yang memahami ini tidak mudah stres meski hidup sederhana. Ia tetap tersenyum saat gagal. Ia tidak iri melihat orang lain berhasil, karena ia punya rumah di dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas kebalikannya. Apa yang terjadi kalau seseorang tidak tahu ilmu ini? Apa akibatnya dalam kehidupan sekarang dan nanti? Lihat saja sekarang. Banyak orang hidup dengan segala kemewahan, tapi merasa kosong. Banyak yang terkenal, tapi hatinya rapuh. Banyak yang sibuk, tapi tidak tahu mau kemana. Banyak konflik batin. Karena tidak tahu apa yang penting, orang jadi mudah marah, mudah iri, mudah tersinggung. Padahal kadang masalahnya sepele. Merusak alam demi kepentingan pribadi. Karena tak paham bahwa manusia dan alam adalah satu, banyak yang mengeksploitasi bumi tanpa rasa. Hutan dibabat, gunung dikeruk, sungai dikotori. Padahal semua itu akan kembali ke diri sendiri. Takut mati, takut kehilangan. Karena mengira hidup hanya tentang dunia. Padahal dunia ini cuma mampir ngombe. Lalu kemana sesudah itu? Jiwa yang tersiksa dalam kubur batin. Inilah inti dari siksa kubur versi filsafat Jawa. Jiwa yang gelap, yang kebingungan, yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu kemana harus kembali. Walau jasadnya dikubur dengan upacara megah, jiwanya tetap merintih karena tidak pernah menyentuh ilmu sejati. Untuk diketahui, Tuhan dalam filsafat Jawa adalah penuh kasih, bukan penuh murka. Yang saya kagumi dari filsafat Jawa adalah pandangannya tentang Tuhan. Tuhannya orang Jawa itu lembut, penuh welas asih, dan tidak menghakimi. Dalam serat-serat Jawa kuno, Tuhan tidak digambarkan sebagai sosok yang marah-marah atau pendendam, tapi sebagai sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan dari segala yang ada, sebagai Gusti Kang Maha Welas Asih. Tuhan yang selalu membuka pintu pulang bagi siapapun yang ingin kembali. Bahkan bagi orang yang tersesat pun, selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk mengenali diri, untuk menyadari bahwa ilmu itu bukan milik kaum cerdik pandai saja, tapi milik siapapun yang mau belajar dengan hati. Seringkali saya merenung, apakah kubur itu nanti setelah tubuh saya mati? Atau justru saya sudah mengalaminya sekarang? Ketika saya terlalu sibuk dengan dunia luar dan lupa mendengarkan suara batin, ketika saya tidak punya waktu untuk menengok kembali siapa diri saya sebenarnya, ketika saya merasa hampa, kosong, dan bingung, meski hidup tampak baik di mata orang. Bukankah itu bentuk kubur batin dan rasa sesak yang menyertainya, rasa bingung yang tak kunjung reda? Bukankah itu semacam siksa kubur yang tidak menunggu kita mati untuk kita rasakan? Saya mulai sadar bahwa kubur itu bukan lubang gelap di tanah, tapi bisa berupa ruang dalam hati kita yang penuh dengan kebingungan, kesepian, dan kehausan akan makna. Dan jalan keluar dari ruang itu bukan doa-doa yang dihafal tanpa penghayatan, tapi keberanian untuk menyelami diri, mengenal alam, dan menyatu dengan Gusti. Filsafat Jawa tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ia tidak menakut-nakuti, tidak memaksa, tidak mengkafirkan siapapun, karena ia yakin Tuhan yang sejati adalah kasih itu sendiri. Itulah sebabnya, dalam budaya Jawa, kita mengenal eling lan waspada, agar hidup tidak sembrono tapi tetap rendah hati. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, agar kita tidak menuntut balasan, tapi terus berbuat tata, titi, lan ngati-ati, agar segala langkah kita selaras dengan hukum alam. Leluhur kita tidak memaksakan jalan kepada siapapun, tapi mereka meninggalkan jejak dalam tembang, serat, simbol, dan laku hidup.
agar suatu saat, ketika jiwa kita mulai gelisah, kita bisa kembali menapaki jalur yang pernah mereka tempuh. Agar lebih membumi, saya ingin memberi beberapa contoh nyata, yaitu manfaat memahami ilmu alam semesta. Seorang petani yang paham titen tidak perlu ramalan cuaca. Ia membaca tanda-tanda dari langit, angin, dan burung-burung. Panennya lebih selamat, hidupnya lebih tenang. Seorang ibu rumah tangga yang menjalani hidup dengan ilmu rasa tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Ia menjadi penyejuk di rumahnya. Seorang pegiat lingkungan yang sadar bahwa bumi bukan milik kita, tapi titipan untuk anak cucu. Ia menolak menambang, meski ditawari uang besar. Dan akibat tidak memahami ilmu ini, yaitu banyak orang muda yang kehilangan arah hidup. Mereka mengejar popularitas tapi depresi, mengira harta adalah segalanya, tapi hatinya kering. Banyak pemimpin yang lupa bahwa kekuasaan itu titipan. Mereka merusak alam, menindas rakyat, lalu bertanya, "Kenapa hidupku tidak tenang?" Banyak yang beribadah, tapi tetap penuh kebencian. Karena tidak menyelami rasa, karena belum mengenal jati dirinya. Kabar baiknya adalah, siksa itu bisa diakhiri. Filsafat Jawa tidak menutup jalan bagi siapapun. Siapa saja yang mau eling, ingat, dan waspada, sadar, bisa keluar dari penderitaan itu. Caranya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan menyalahkan orang lain, tapi dengan menundukkan ego, membuka hati, dan mendengarkan alam. Mulai dari hal kecil, duduk diam tanpa gawai, mendengar detak jantung sendiri, menghormati air yang kita minum, bersyukur meski hanya makan nasi garam. Itulah permulaan dari mengenal ilmu alam semesta. Dan ketika ilmu itu mulai bangkit, saat itulah jiwa kita keluar dari kuburnya. Saya tidak tahu kapan saya mati, tapi saya tahu kubur itu sudah ada dalam diri saya. Dan saya juga tahu, saya tidak ingin mati dalam keadaan tidak tahu. Saya ingin mengenal siapa saya ingin paham kemana saya akan kembali. Saya ingin hidup dalam harmoni, bukan konflik. Itulah sebabnya saya terus belajar. Tidak dari buku tebal, tapi dari angin yang bertiup, embun yang menetes, dan suara hati yang paling dalam. Karena bagi saya, siksa kubur bukan hukuman dari Tuhan, tapi akibat dari ketidaktahuan manusia. Dan sebaliknya, kedamaian setelah mati bukan hadiah dari surga, tapi buah dari kesadaran selama hidup. Maka selama nafas masih ada, saya ingin terus menggali. Bukan tanah, tapi rasa. Bukan kubur orang lain, tapi kubur dalam diri saya sendiri. Dan jika suatu hari saya benar-benar mati, saya ingin mati dalam keadaan sudah pulang ke dalam diri, bukan dalam kebingungan seperti mayat hidup yang belum selesai mencari jati dirinya. Akhir kata, terima kasih telah menyimak narasi ini. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi rasa dan pemahaman. Kalau Anda merasa tersentuh, mungkin itu karena jiwa Anda sedang memanggil untuk pulang. Dan kalau Anda merasa belum siap, itu pun tak apa. Karena dalam filsafat Jawa, tidak ada keterpaksaan, hanya ajakan penuh cinta. Sopo siro, sopo ingsun. Mungkin hari ini kita belum bisa menjawab, tapi asal kita mau menapaki jalan rasa, suatu hari kita akan tahu. Ingsun ya sira, sira ya ingsun. Aku ya kamu ya aku. Semuanya satu.